Setelah pelukan hangat sunrise Gunung Bismo, magisnya Ranuku Jomblo di Gunung Prau, dan kecantikan merbabu yang selalu bikin candu, akhirnya langkah kaki ini kembali membawa kami ke pelukan gunung yang selalu ramah menyapa. Meski sudah berkali-kali kami datangi, ia selalu punya cara untuk melahirkan cerita yang berbeda. Ada detak baru yang ingin kami dengar hari ini, sebuah nafas baru yang terselip di balik jalur yang belum lama dibuka. Kami belajar bahwa gunung bukanlah tentang seberapa sering kita menaklukkannya, tapi seberapa jeli kita melihat keindahan di setiap inci jalan yang berbeda. Inilah Gunung Andong via Temu Kidul. Lur, ini malam ini dari Jalan Raya Magelang ya, Magelang sama Kopeng ini. Kita ke kiri Jalan Raya Ngablak, Jalan Ngablak Gerabak maksudnya. Di sini ada pasar Ngablak. Biasanya kalau dulu kita ke Andong beli logistiknya ke sini nih, Gerimis. Kita mau ke basecamp Gunung Andong via Temu Kidul. Kita lihat ini sekitar 10 menit, sekitar 4,4 kilo. Ini suasananya jam 7 kurang 10 menitan. Ini jalurnya sama dengan yang menuju ke Andong via Pendem dan Sawit. Ya, kita lihat nanti seperti apa. Setelah turun dari pendakian Tektok Gunung Merbabu via Seloganci, kami langsung bergeser menuju basecamp Gunung Andong via Temu Kidul, yang berjarak sekitar 1 jaman saja. Rutenya cukup mudah dan jelas menggunakan Google Map dengan kata kunci basecamp Gunung Andong via Temu Kidul. Oh, basecamp Goki ke kiri, kita basecamp Andong ke kanan, yang Temu Kidul. Itu basecamp Andong via Goki ke kiri. Itu kalau nggak salah juga ke Pendem juga bisa. Pendem Sawit lewat situ. Cuman tadi saya lihat jaraknya sekitar berapa ya? 1,8 kilo gitu. Oh, ini nih via Temu Kidul. Andong via Temu Kidul masuknya ke sini. Wah, ini cukup sepi jalurnya. Jalannya udah masuk jalan perkampungan, Lur. Nah, ini di jalan ini nih. Tadi ada tulisannya kok di depan, Temu Kidul, Gunung Andong via Temu Kidul. Ini jam 7 malam, udah sepi banget. Sekarang hari apa sih, Rabu ya. Turun ini, jadi nanti naiknya lumayan ini kalau dari sini. Itu Tilemola sebelah kanan. Nah, bentar lagi kita sampai di base campnya. Seperti apa agak gerangan. Oke, selamat malam Lur. Ini kita ada di basecamp Gunung Andong via Temu Kidul jam 8 kurang 5 menit. Itu untuk basecampnya banyak di sini, di rumah-rumah warga. Dan untuk registrasinya di sebelah kanan. Besok kita ke sana ya. Ini kita istirahat di sini aja, seperti biasa di mobil. Ini ada area parkir mobil. Cukup ya luas, berapa mobil ini, bisa 1, 2, 3, 4 mungkin. Kalau diatur-atur bisa 5 atau 6. Nah, ini di sini itu ada toilet, asik ini. Dan di sana ada sungai, jadi suara gemericik airnya, kerocokan gitu, enak juga. Kalau saya sih suka. Apalagi ini kita habis turun dari Merbabu pasti capek. Kita langsung istirahat, besok pagi kita naik, tapi nggak tengah malam sih. Kita besok sekalian review jalur. Ini kita setting untuk istirahatnya, kamar di mobil. Ini nggak becek karena ini bebatuan juga, ini ada dikasih batuan gini. Nah, ini kita seperti biasa. Packing lagi. Tapi simple karena tadi kita cuma ini kan. Langsung istirahat. Selamat pagi Lur, ini pagi ini lumayan ini masih mendung ya, jam 5.37. Rencana kita mau trekking jam 5 tapi nyenyak tidurnya, enak. Tadi malam juga hujan, soalnya kita tidur di parkiran basecamp Temu Kidul. Dan ternyata di sini tuh tempatnya enak, ada parkiran mobil dan di sebelah sana juga ada toiletnya, jadi deket gitu. Karena tidur nyenyak nggak bisa deh bangun pagi. Nah, ini jam segini kita baru mau siap-siap ke bawah buat sarapan. Nah, pagi ini jam 5.40 cukup sepi. Itu udah ada mulai yang mau trail run.
run trail itu mulai biru langitnya. Nah, kita sarapan di sini. Base camp ketua RT. Dan ini salah satu area base campnya, sangat enak tuh. Ada bantal, ada selimut. Bener-bener luar biasa. Ini di base camp Pak RT-nya nih. Ini karpet tebal dan itu ada selimut ya, bantal. Dan di depannya juga disediain tikar karpet, ada cas-casan. Ini ada di seberang loket tiket. Itu yang TikTok ternyata banyak juga tuh. Tuh parkiran motor di sana tuh. Nah, ini kita di base camp di belakang, di sebelah masjid. Jadi di deretan parkiran itu kita pesan soto ayam. Satu porsinya 10.000. Lihat nih, 10.000-nya tuh banyak. Ayamnya juga suiran ayamnya banyak. Isi bihun sama toge. Nasinya di bawah dengan kuah kuning. Cuman kuahnya agak-agak manis gitu. Bukan yang kuah kuning asin gurih, tapi ini manis gurih asin. Pagi menyapa dengan kehangatan yang berbeda. Semangkok soto menjadi menu sarapan kami sebelum langkah kaki beradu dengan tanjakan. Selesai sarapan, kami segera bersiap-siap lalu menuju loket tiket untuk mengurus administrasi. Biaya registrasi pendakian sebesar 15.000 per orang dan biaya parkir mobil sebesar 15.000. Kalau kalian yang merencanakan lintas jalur, siapkan dana tambahan sebesar 10.000 per orang saat nanti turun di base camp tujuan. Oke, selesai registrasi. Tadi udah registrasi satu orang 10.000 tiketnya, parkir mobil 15.000. Sekarang kita mau mulai trekking. Ini jam 6.59, jam 7 pas lah ya kita mulai trekking. Sekitar pukul 7 pagi, kami memulai langkah. Awal jalur ini terasa begitu akrab, membawa kami menelusuri gang-gang kecil di antara rumah warga. Petunjuknya begitu jelas, dan treknya pun masih landai untuk fase pemanasan yang sempurna. Nah, ini masuk di perkampungan warga. Kita ke sini. Checklist tiket gimana maksudnya? Tuh langsung aja. Itu kayaknya, loket itu mungkin. Nah, ini petunjuknya cukup jelas lor. Kita belok ke kiri. Mungkin ini nanti ya checklist tiket ini. Puncak Andong. Ini base camp juga banyak banget. Karena di pukul rata atau diratakan, dibagi-bagi untuk base campnya biar dapat semua. Ini kita lurus. Itu langsung masuk ke vegetasi langsung ini. Ini turun dulu. Ini kita mulai jalan. Tadi tuh habis dari registrasi, masuk lewat rumah warga sebentar, langsung ke ini ladang. Petunjuknya cukup jelas. Banyak di setiap belokan pasti ada petunjuknya. Ini kita langsung masuk ke vegetasi pohon-pohonan. Dan copot. Ada sungai besarnya. Hati-hati licin karena tadi malam hujan lumayan deras. Jembatan ke Temu Gunung Andong. Terima jahit sendal dan sepatu nih yang jebol-jebol habis turun Andong. Lupa tadi ketinggian berapa ya? 1100 berapa tadi? Tapi nanti saya tulis. Ini di vegetasi sebelum masuk hutan beneran 1171. Haredang ya. Langsung haredang, langsung buka aja jaketnya. Ntar dipakai pas di punggungan itu kalau pas panas.
Dan ini treknya masih lumayan landai, sangat ideal buat pemanasan. Pelan aja biar otot-ototnya menyesuaikan, nggak langsung dapat tanjakan, itu asik. Jalan 10 menitan sampai di pintu rimba pendakian Gunung Andong, Jinawi via Temu Kidul. Lanjut, ini kita masuk ini ya, hutan pinus ya. Teduh nih, enak banget, pasti betah lama-lama lewat sini. Hutannya, ini pohonnya tinggi-tinggi. Jalannya mulai naik. Tapi tanah ini, tanah empuk, karena ada serasah dari si daun-daun pinusnya. Tapi hati-hati licin, semalam hujan. Tadi tuh dari pintu rimba itu langsung nanjak, datang sedikit, terus belok ke kiri langsung, nanjak ke sana. Dari awal jalan tadi nanjak tuh udah ada angin, jadi haredang, sumuk gitu. Nih nanjaknya, tangganya lumayan sih, gak yang tinggi-tinggi gitu. Tanah agak licin ya kalau kena air hujan. Dan ini kanan kirinya pohon, bukan yang pohon rapat, tapi lumayan ada pohon-pohonnya. Ini dapat bonus agak landai nih, dengan vegetasi agak tertutup, jadi enak buat istirahat. Gak ada angin, redang banget, langsung gobios. Padahal belum nyampe pos 1 udah keringat bercucuran. Itukah pos 1? Mana? Oh iya. Di depan pos 1. Ini area camping groundnya. Ya, itu di depan-depan itu. Ini kan? Ini nih. Oh, ini area camping groundnya. Nih, pundak-pundak, dan di depan ada shelter. Puncaknya di sana, kelihatan. Tutup kabut tipis. Semoga jangan panas banget ya. Oke, kita 48 menit dari base camp sampai di pos 1 Nganjiran. Ini kita slow banget jalannya ya. Jadi estimasi waktu 48 menit itu dihitung dari base camp ya. Tadi jalur dari base camp tuh masih landai masuk ke perumahan, rumah-rumah warga, pinggir rumah warga, terus masuk ladang. Nah, dari mulai pintu rimba itu langsung nanjak tuh. Tapi tangganya masih oke, enak sekali tangganya. Sampai di lumayan panjang itu tanjakannya. Terus dapat bonus landai tuh tadi sebelum pos 1 agak nanjak dikit. Dari pos 1 lanjut kita jalannya langsung nanjak ya. Vegetasinya nggak terlalu rapat, jadi masih ada yang kena panas. Tapi itu juga enak sih jalur gini karena bikin tanahnya tuh yang habis keguyur hujan jadi kering, nanti pas turun tuh nggak licin. Jalur Temu Kidul merupakan jalur terbaru Gunung Andong yang resmi dibuka sekitar akhir tahun 2025 lalu. Di tengah popularitas jalur sawit dan pendem yang lebih dulu dikenal para pendaki, Temu Kidul hadir membawa cerita yang berbeda. Dari info yang kami dapat, jalur ini bisa dibilang merupakan jalur terpanjang dan terekstrim karena terdapat trek punggungan yang cukup terjal dan sempit. Namun, jalur ini juga menawarkan lembah hijau yang memukau, formasi batuan unik, dan nuansa sabana yang sering dijuluki miniatur merbabu. Di sini ada kursi nih, ada tulisannya puncak, dan di sini ada percabangannya. Ini nih. Kalau langsung ke puncak ke sana, ini ke arah batu itu tuh. Nah, itu ke batu itu. Kita coba ke sana dulu aja. Nah, itu dari sana tadi. Jalannya agak rapat dan miring. Kita sampai di Watu Amben nih. 1 jam 11 menit sampai di Watu Amben. Amben itu tempat tidur, jadi batu yang bentuknya kayak tempat tidur. Sama itu yang di sana ada Watu Kenong. Menjulang tinggi ya. Watu Kenong itu menjulang gitu. Dan ini view-nya seperti ini.
Wah, ini benar-benar view-nya ke Telomoyo. Ini nih batunya nih. Jadi ini lebar kayak batu amben. Bisa tapi ketutup itu nggak maksimal. Dan nanti naik ke sana itu, wah, asik jalannya. Jalurnya asik tuh. Nah, Setelah melewati jalur hutan, kami tiba di sebuah formasi batuan unik yang menjadi salah satu ikon jalur Temu Kidul, yaitu Watu Amben dan Watu Kenong. Selain enak untuk berhenti sejenak, spot ini juga penanda berubahnya jalur dari trek hutan menjadi trek punggungan yang makin terjal. 1 jam 19 menit sampai di pos 2 Pelerenan. Gak jauh tuh dari Watu Amben. Ini dari sana, dari bawah tuh udah gak ada pohon-pohon lagi nih. Panas sampai sini. Dan di depan ada batu gede yang dikasih pembatas. Dan ini watu dempet. watu yang berdempetan ini. Dan itu vandalismenya, lihat ini. Yuk, siapa itu? Niha siapa itu? Cynthia Angel. Tadi dari pos 2 maju dikit ada watu dempet tuh. Watunya gede banget. Batu 2 yang besar-besar berdekatan berhimpitan gitu. Dempet. Dan ini kita mulai di punggungan ya. Dikasih pembatas tuh. Ini dikasih pembatas karena memang langsung jurangnya dalam tuh. Dan ini berkabut mulai ke atas, mulai punggungan dan agak minim pohon tuh. Langsung full nanjak. Cuacanya gini aja ya, enak. Sampai di shelter kedua. Kalau ini udah ada kursinya ya. Tadi yang di bawah mah belum jadinya. Aduh, ini bisa buat camp juga nih bawahnya. Dan ini area apa nih? Watu Langgeng atau apa? Itu shelternya ini. Ini kita sampai di Watu Langgeng. Naik sedikit dari shelter yang kedua itu. Ini view sebelah sini kabut. Tapi yang sebelah sana masih kelihatan. Gunung Telomoyonya ketutup. Nah, nanti kita puncaknya ke sana tuh. Naik ke situ tuh. Cus, ini tanjakannya mantap sekali dan ini punggungan ya. Tapi punggungannya masih oke, nggak terlalu tipis gitu sih. Jalurnya juga masih lebar, cukup buat papasan. Dalam bahasa Jawa, langgeng berarti abadi. Sebuah nama yang terasa begitu cocok untuk batu yang telah berdiri kokoh selama entah berapa puluh atau ratusan tahun. Dari titik inilah, trek punggungan terjal dan sempit dimulai. Ternyata lumayan tipis lur jalurnya. Kalau papasan ya harus berhenti. Takut senggolan. Kiri kanan jurang. Langsung auto beda alam nanti. 1 jam 42 menit sampai di pos 3 Lembah Kirana. Kita masuk di kawasan dilarang menyerah. Ini Andong Temu Kidul. Ini full langsung menanjak ya. Sana kalau tadi dari pos 2 ke sini tuh masih ada bonus-bonus landainya. Kalau ini full menanjak dan kalau mataharinya nggak kehalang kabut, full panas. Jam 42 ya. 1,9 kilo 1474. Kalau di sana 1522 mdpl. Lembah Kirana. Kirain mau kasih judul tanjakan. Jangan kalau tanjakan setan. Tanjakan mesra aja udah bagus sih. Tanjakan cinta. Kayak di Bukit Anak Darah nih. Ini mantep ini tanjakannya asli. Dari pos 3 lanjut lagi lur. Kita bergerak naik terus. Tadi di awal jalur itu memang agak sempit ya. Tapi ini sampai sini melebar jalurnya. Nih. Ada kiri kanan. Dan di atas tuh dikasih tali. Kayak tali pembatas gitu sih, bukan tali bantu jalan ya. Dan treknya lumayan kok, di atas melebar. Mungkin cuma di beberapa titik aja yang menyempit. Jadi gantian. Naik sama turunnya. Menukar rasa kecewa di Lembah Kirana. Syahdu banget ini. Kabutnya turun. Inilah segmen paling menarik dan ikonik, sekaligus paling ekstrim dari jalur Temu Kidul. Punggungan terjal relatif sempit dengan kanan kiri berupa jurang yang mematikan.
Dari trek ini, panorama alam seharusnya tersaji indah dan megah. Namun hari itu, kabut turun cukup tebal, hingga pemandangan tak sepenuhnya terlihat. Sekarang full kabut, Lur. Full. Tuh. Full semuanya kabut. Gak apa-apa lah ya. Nanti sampai atas cerahnya. Biar gak habis tenaga ini kalau mataharinya panas nih bener-bener kebuka banget. Gak ada pohon buat peneduh. Nih ada pinus papat. Satu kursi gini kayu aja. Masih terus dihajar terus ini, dilarang menyerah di sini. Estimasi katanya 2 jam. Ini kita udah 2 jam sampai sini. Istirahat makan dulu. Ini kita 2 jam nyampe sini. Jadi kalau dari bawah ada estimasi 2 jam nyampe puncak tuh buat pendaki normal ya. Kita kan abnormal ya. Slow, dengkul retro, jadinya santai banget. Sambil makan, nikmatin suasana. Mumpung nggak panas. Kalau panas nggak mungkin tuh duduk-duduk di sini. Matahari panas banget, nggak ada teduhan nih. Iya, tuh masih kita terus nanjak ini. Elevasinya masih sekitar 100 lebih, 150-an mungkin. Kalau dari bawah estimasi 1,5 jam sampai 2 jam itu ya. Untuk yang dengkulnya racing. Makin ke atas, jalur makin menanjak terjal. Hingga akhirnya kami bertemu dengan tanjakan Gegerboyo. Salah satu jalur ikonik di Gunung Andong berupa punggungan yang memanjang dengan karakter medan bebatuan yang terus menanjak terjal. Kanan dan kiri mulai membuka ruang, memperlihatkan lereng yang membuat fokus tidak boleh pecah. Ini adalah bagian yang menguji ritme pendaki, tentang kesabaran, keseimbangan, dan ketenangan di tengah jalur yang terus menanjak tanpa kompromi. Mulai panas, Lur. Mataharinya tuh nggak ada awannya, Padahal baru jam berapa ini? Jam 9-an kali. Udah panas. Ada kabut, tapi matahari di atas nggak ketutupan awan. Jadi tetap aja panas. Selepas trek terjal yang menguras tenaga di Gegerboyo, akhirnya langkah kami sampai di puncak Gunung Andong via Temu Kidul, atau yang juga dikenal sebagai Puncak Alap-Alap. Saat itu suasananya cukup ramai oleh pendaki yang sedang beristirahat, sambil menikmati mie rebus di warung satu-satunya yang berada di puncak ini. 2 jam 39 menit sampai di puncak Andong via Temu Kidul. 1679 kalau di sini. Di sana 1692 ini puncak alap-alapnya. Cukup sepi dan full kabut. Enak buat nge-trekking. Itu jembatan setan mulai kebuka. Itu puncak Andongnya sana. Ini areanya segini nih, gak terlalu rame nih. Dan di depan ada warung. Kita mau langsung ke sana, gak kelihatan puncak Andongnya. Nah, menuju ini jembatan setan. Nih kabutnya tuh sebelah-sebelah. Yang sebelah sini full kabut, yang sini masih cerah tuh. Nih, kita turun dulu. Nah, ini tuh jembatan setan. Ini tuh terkenalnya dulu jalurnya tuh sempit. Sempit, tapi tadi lewat Temu Kidul, yang Temu Kidul tuh lebih sempit dari ini. Ini masih lumayan agak lebar. Papasan nggak perlu nunggu, bisa langsung lanjut. 3 jam kita sampai di Puncak Andong. Tapi udah nggak ada tugunya, dulu ada tugunya di situ ya. Ya itu sudah nggak ada. Pas ini 3 jam Lur. 2,7 kilo lah. 2,69 atau 2,7 kilo. 1697. Nah ini sepi, lebih sepi di sini. Lebih ramai yang di alap-alap atau puncak Temu Kidul nih. Ini di Puncak Andongnya sepi, Lur. Dulu ada tugu di sebelah sana. Tapi sekarang nggak ada, runtuh, itu tinggal puing-puing besinya. Dan ini nggak ada view ya, kabut. Tapi malah enak kayak gini karena nggak panas. Karena view kita pernah lihat view Andong pas cuaca cerah. Jadi nggak masalah ini kabut. Malah lebih menikmati karena nggak keburu-buru pengen turun karena panas kan. Kita menuju ke warung di bawah. Ini dia sampai di puncak camp ya, area camp ini. Wah bener dulu kita di sini tuh itu sambil berjemur.
Oh ini kayaknya warung gitu. Ini jemurannya banyak banget. Dulu kita di sini nih. Ngecamnya di sini. Apa emang ini nggak bisa buat camp berarti? Oh, pada dapur warung mungkin. Ini view-nya sana bagus banget view-nya. Karena dia nggak mungkin kalau pakai bau hangat. Iya, pakai hanger. Ini view-nya bagus banget. Dan ini warungnya. Kita istirahat dulu di sini. Ini di 3 jam 4 menit. Nanti saya pause saja. Nanti saya lanjutin pas turun. Dan kemungkinan kita akan turunnya lewat Pendem. Sawit Pendem. Dan ini warungnya, tenda biru. Cukup sepi. Ini buat istirahat juga asik. Boleh mau? Ada rasa apa? Ini buat istirahat. Tuh, karpet hangat. Makin asik Untuk harganya ini lor, bisa di screenshot atau dihafalin. Dari Puncak Temu Kidul, kita ke Puncak Andong, lalu Puncak Jiwa. Di puncak inilah terdapat area tanah yang cukup datar dan luas, sehingga menjadi camping ground utama bagi pendaki yang ingin mendirikan tenda. Terdapat juga warung tenda biru yang legendaris. Kami pun istirahat sejenak untuk menikmati semangkok mie rebus sambil melihat pemandangan yang sesekali terbuka. Dan hujan di puncak sini. Istirahat sebentar ya, sebelum nanti turun. Ini suasananya full kabut dan hujan. Tadi kita di luar, jadi pindah ke dalam. Kita istirahatnya cukup lama nih, sejam 40 karena hujan gede dan ditunggu bisa kebuka, ternyata enggak, tetap aja berkabut tipis. Kita lanjut lagi. Tadi di 3 jam 4 menit. Ini di Sunrise Camp 1704 mdpl Gunung Andong via Sawit. Nah, ini kita tadi kan naiknya lewat Temu Kidul. Sekarang turunnya ke sana mau lewat Pendem. Soalnya jalur Temu Kidul tuh kan tanah licin, batu-batu gitu dan sempit ya. Jadi agak agak riskan kalau habis hujan, licin pastinya. Soalnya itu kalau kepleset itu udah gelundung. Selain curam juga kiri kanan ini jurang. Jadinya kita cari aman saja, turun lewat Pendem. Nah, nanti di Pendem itu kita bayar 10.000 ke basecamp Pendem. Jadi kita laporan kalau kita naik lewat Temu Kidul dan turun Pendem lintas gitu. Jadi bayarnya 10.000 di basecamp sama nanti ngocek dari Pendem. 10 menit sampai di pos 3 Watu Wayang via Sawit. Lucu ini tanahnya, warnanya merah kok. Ya emang warna tanah merah. Tanah merah gini ya, merah. Tanah merah kok warnanya hitam. Itu nanti kita ke yang ke kiri. Itu merbabunya itu. Merbabu. Badai, di atas badai itu. Aduh, kasihan yang di atas. Merbabu tuh nggak badai aja, anginnya kencang. Oke, kita lanjut turun. Pas hujan, pas di sini ada bangunan, ternyata ini mata air. Mata airnya udah dipakai peralon ya. Ini mata airnya. Airnya ngocor. Tuh. Mantap, sumber air dekat dari pos 3 turun dikit. Stoknya buat bawa ke atas. Biasanya sama warung. Nih di bawah S3 ada mata air. Ada bangunan dan ada mata airnya disalurin pakai selang peralon gitu. Lumayan gede itu. Itu sangat-sangat membantu loh ya buat pendaki. Kalau kehabisan air, dan itu dimanfaatin juga oleh warung. Jadi mereka bawa air itu dari situ ke atas. 15 menit dari pos 3 kita nyampe di pos 2 Watu Gambir. Ini ada shelternya. Nah, ini di bawah pos 2 itu ada warung, tapi tutup warungnya. Coba air ke tanah. Dan airnya ngocak deras. Seger banget itu. Hujannya malah makin gede nih.
tapi jalannya nggak licin sih. Sampai di pos 1 Mantenan. Ini tadi dari pos 2 ke pos 1 udah hujan. Terus kita lewat tadi itu ada persimpangan Sawit sama Pendem, kita ambil yang ke Pendem. Ini kita sampai di persimpangan. Ini base camp Pendem ke sana tuh. Dulu tuh base camp Pendem masih ke sana, masih arah sana terus turun. Nih, jalur selatan yang jalur utara. Nah, karena base campnya baru di sini, jadi kita sini. Masih hujan ya. Ini sampai sini sekitar 55 menit lur. Sampai sini 55 menit belum base camp. Terus ini barusan ada yang nawarin. Ini ada ojek nih. Ya. Pas hujan mantap. Itu bagus di atas. Ya ojeknya. Jadi biasanya ojek ada di sini ya. Oh. Selepas perjalanan turun yang ditemani hujan tanpa jeda, langkah kami akhirnya keluar dari jalur hutan menuju base camp Gunung Andong via Pendem. Di titik ini, perjalanan benar-benar terasa selesai. Bukan karena sudah sampai, tapi karena tubuh sudah diajak berbicara cukup banyak hari ini. Beruntung, di area tersebut masih ada ojek yang standby. Mereka siap mengantar kami kembali menuju base camp Temu Kidul. Nanti Pak, tadi naik lewat Temu Kidul, turun lewat sini. Oke lur, ini jam 4:09 di 4,92 kilo total ya dari Temu Kidul tadi. 1272 di sini. Kita lanjut lagi ke base camp Temu Kidul. Yuk, gaspol. Seperti prosedur yang berlaku, setiap pendaki tetap wajib melapor ke base camp tujuan dan melakukan registrasi dengan biaya sekitar 10.000 per orang. Sederhana namun penting. Sebagai bentuk tertib jalur, sekaligus bagian dari penghormatan kepada pengelola dan warga yang menjaga akses gunung ini tetap terbuka. Jarak dari base camp Pendem ke base camp Temu Kidul sebenarnya juga tidak terlalu jauh, yaitu sekitar 1,8 kilo. Secara logika, jalur ini masih bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Namun setelah perjalanan panjang di gunung, apalagi dalam kondisi hujan seperti ini, pilihan setiap pendaki tentu berbeda-beda. Bagi yang memiliki sedikit budget lebih, menggunakan jasa ojek dengan tarif sekitar 20.000 bisa menjadi pilihan yang cukup menyenangkan. Bukan hanya soal menghemat tenaga, tapi juga ada hal sederhana yang tidak kalah penting, yaitu kesempatan untuk berbagi rezeki dengan warga lokal yang sehari-hari menjaga dan mendukung akses pendakian di kawasan ini. Karena pada akhirnya, perjalanan di gunung tidak hanya soal sampai dan pulang, tapi juga tentang siapa saja yang kita temui di sepanjang jalan dan bagaimana kita saling menguatkan dalam bentuk yang paling sederhana. Sini man. Sini. Pakai mobil. Sini. Oh, loket. Ya. Saya sini aja. Ma, aku sini. Oke, kita total 4 jam 13 dari naik sampai turun 6,69. Setibanya di base camp Temu Kidul, kami langsung membersihkan diri, merapikan perlengkapan, lalu beristirahat. Sampai tanpa terasa, malam pun datang. Dan kami memutuskan untuk menginap 1 malam lagi, sebelum esok hari melanjutkan perjalanan ke arah Jogja. Dan ini bersama dengan Pak RT ya, dengan Pak Madi. Iya. Yang juga pemilik base camp, salah satu base camp. Kalau boleh tahu, untuk base camp di sini ada berapa banyak, Pak? Base camp untuk istirahat. Ya, betul. Untuk istirahat. Ya, untuk istirahat. Kalau 15 itu mungkin ada. Ada ya, jadi Iya. di rumah-rumah warga. Di ya? rumah-rumah warga. Nah, itu untuk sementara. misalnya ada pendaki yang jauh datang, terus untuk nginap itu biasanya kena tarif berapa? Tidak ada. Kita gratiskan. Paling ya beli aja di warung makanan gitu ya. Iya, makanan. Fasilitasnya itu. Fasilitas itu ada untuk charger sama wifi. Ini untuk sementara wifi ya. Wifi-nya free lagi. Wifi free. Kenceng lagi.
kenceng ya. Lumayan oh ya. Untuk makanan juga menunya apa jawabnya? Ada nasi goreng, nasi pecel, nasi telur, bakso, soto, mie ayam. Insya Allah siap ada semua. Terus untuk bukanya Bukanya 24 jam tiap hari. tiap hari 24 jam. Mantap ya. Untuk parkirannya itu satu pintu atau masing-masing tempat parkir ditariknya? Tarik satu pintu. Untuk tarik satu pintu. Untuk tempat parkir ada beberapa titik. Ada 4 titik. 4 titik. Untuk kalau untuk parkir mobil kapasitas bisa berapa kira-kira? Mungkin untuk sementara 10 Mobil ya? mobil. 10 sampai Kalau 15. ini bisa mobil bisa 6 ini. Ini 6 bisa masuk. Ini masuk. Kalau yang di bawah Yang di bawah 8 sampai 10. 8 sampai 10. Ya 15-an mungkin. Ya. 15-an, Kalau motor iya. Kalau motor mungkin ya 300-an lebih mungkin ya. kalau kuotanya sendiri di sini gimana, Pak? Kita nggak batasi untuk Batasin. sementara iya. Sementara. Iya untuk para pendaki kami berpesan supaya bisa ke via Temu Kidul Gunung Andong Ngablak Magelang Jawa Tengah. Kapan saja kesini kami menyambut dengan tangan terbuka. Oke, terima kasih dengan Pak RT Oke, langsung siap, ini. siap. Dan saya juga jadi saksi hidup karena saya jadi 2 malam di sini. Padahal TikTok loh, TikTok tapi nginepnya di sini di 2 malam nih. Aduh bener, pelayanannya oke, ramah, bersih. Oke, makasih banyak Pak Mati. Ya sama-sama. Nanti kapan-kapan saya sini Kam- lagi. Kami tunggu kapan kesini lagi, Abang.